Selamat datang di kanal Ramlan Adiwijaya. Oke, langsung aja nih kita mau bahas satu pertanyaan yang mungkin sering banget ada di kepala kita. Kenapa ya negara kita yang kaya raya ini kok rasanya masih banyak banget rakyatnya yang hidupnya pas-pasan, bahkan rentan secara ekonomi? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan coba bongkar paradoks besar ini sama-sama. Biar lebih terstruktur, kita akan telusuri ini lewat 4 bagian. Pertama, kita lihat dulu kontrasnya yang begitu nyata. Lalu kita gali lebih dalam 4 akar masalah utamanya. Setelah itu, kita timbang-timbang antara aset yang kita punya dan hambatannya. Dan terakhir, kita coba intip skenario masa depan Indonesia. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Sebuah bangsa penuh kontras. Di sini kita akan lihat gambaran besarnya. Di satu sisi, kita punya kekayaan alam yang, luar biasa. Tapi di sisi lain, ada realitas kehidupan yang dijalani sebagian besar masyarakat kita. Inilah inti dari paradoks yang akan kita bedah. Iya, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa bisa begitu? Gimana ceritanya label negara kaya seringkali terasa jauh dari kenyataan hidup rakyat biasa? Seluruh pembahasan ini adalah upaya kita buat mencari jawaban dari teka-teki besar ini. Nah, slide ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Di sebelah kiri kita lihat daftar harta karun kita. Nikel, emas, tanah subur, laut luas. Secara teori ini kan resep jitu buat makmur ya. Tapi coba lihat ke sebelah kanan. Itulah realitasnya. Biaya hidup mahal, pembangunan jomplang, dan kekayaan yang cuma ngumpul di segelintir orang. Kekayaan alamnya ada, tapi kok kayaknya nggak nyampe ke bawah? Oke, dari kontras tadi, sekarang kita masuk ke inti analisisnya. Kita mau cari tahu kenapanya. Masalah ini tuh bukan cuma satu isu, tapi gabungan dari 4 faktor besar yang udah berakar lama banget di struktur negara kita. Ini dia 4 biang keladinya. Pertama, geografi. Kedua, ekonomi. Ketiga, sejarah. Dan keempat, sosial budaya. Masing-masing ini saling kait-mengkait, dan kita akan bedah satu persatu untuk lihat gimana mereka menciptakan paradoks yang kita hadapi sekarang. Kita mulai dari geografi. Lewat konsep yang namanya kutukan sumber daya alam. Ini tuh ironis banget. Jadi, sebuah daerah yang kaya raya sama tambang atau hasil alam, justru seringkali ekonominya nggak maju-maju. Kenapa? Karena cenderung cuma jadi tempat pengerukan. Industrinya nggak berkembang di sana, dan keuntungannya lebih banyak dinikmati oleh para elit. Kekayaannya ada di depan mata, tapi bukan buat warga lokal. Kutipan ini benar-benar pas buat ngebawa kita ke masalah kedua, yaitu ekonomi. Jadi intinya bukan kita nggak punya kue kemakmuran, kuenya ada dan besar. Masalahnya ada di cara ngebagiin kuenya. Ini soal distribusi, bukan soal kekurangan. Dan inilah mesin ekonomi kita yang ternyata timpang. Kita jago banget ekspor bahan mentah. Tapi proses pengolahannya yang ngasih nilai tambah dan untung gede itu terjadinya di luar negeri. Akibatnya, lapangan kerja yang bagus di dalam negeri jadi terbatas. Parahnya lagi, segelintir orang aja yang menguasai mayoritas aset negara. Sementara, peran negara buat menyeimbangkan lewat pajak dan subsidi juga belum efektif. Kalau kita telusuri lagi, ternyata ini semua ada akarnya dari sejarah. Struktur ekonomi yang cuma ngeruk sumber daya ini bukan hal baru. Ini tuh warisan langsung dari model ekonomi kolonial yang tujuannya emang cuma buat eksploitasi. Sayangnya setelah merdeka, struktur ini nggak pernah benar-benar dibongkar total. Nah, inilah yang melahirkan sebuah konsep yang disebut neokolonialisme internal. Maksudnya apa? Penjajah asingnya emang udah nggak ada, tapi sistem eksploitatifnya tetap jalan. Siapa yang jalanin? Ya elit lokal yang posisinya menggantikan para tuan kolonial dulu. Pemainnya ganti, tapi cara mainnya, sistemnya masih sama. Terakhir, ada faktor sosial budaya yang seolah-olah mengunci semua masalah ini. Budaya patronase atau orang dalam yang lebih dihargai daripada prestasi. Elit yang seakan-akan kebal hukum. Akses pendidikan berkualitas yang nggak merata, yang bikin orang susah naik kelas sosial. Dan yang mungkin paling bahaya, kemiskinan dan ketimpangan itu sering dianggap biasa, dianggap takdir. Oke, kita udah paham akar masalahnya. Sekarang, mari kita lihat kondisi pertarungan hari ini. Di satu sisi ada potensi raksasa Indonesia, di sisi lain ada belenggu-belenggu struktural yang menahannya. Coba perhatikan slide ini. Ini adalah ringkasan pertarungannya. Di sebelah kiri, itu semua senjata kita. Anak-anak muda yang produktif, sumber daya alam yang penting banget buat masa depan energi hijau, dan posisi kita yang strategis. Tapi di kanan, itu tembok penghalangnya. Elit yang menguasai ekonomi, hilirisasi yang ternyata cuma semu, dan lulusan sekolah yang nggak nyambung dengan kebutuhan industri. Inilah pertarungan yang menentukan masa depan kita.
Ini membawa kita ke bagian terakhir, mungkin yang paling krusial. Setelah kita tahu masalahnya dan pertarungannya, sekarang kita lihat ke depan. Ada 3 kemungkinan skenario, 3 jalan yang bisa diambil Indonesia. Ada 3 skenario. Pertama, skenario gagal total, di mana kita jadi raksasa yang rapuh. Kedua, ini yang paling mungkin terjadi kalau kita gini-gini aja, yaitu skenario setengah hati. Kita nggak miskin-miskin amat, tapi ya nggak adil dan nggak bisa dibilang maju juga. Dan yang ketiga, skenario terobosan. Ini jalan yang paling susah, tapi inilah satu-satunya jalan kalau kita mau jadi negara maju yang sesungguhnya. Terus gimana caranya biar bisa masuk ke skenario terobosan itu? Nah, ini resepnya. Tapi ini nggak gampang. Negara harus berani melawan kepentingan para elit. Hilirisasi harus benar-benar membangun kemampuan teknologi kita sendiri. Pendidikan harus jadi prioritas nomor 1. Sistem pajak harus adil. Dan yang terpenting, kita sebagai masyarakat harus kritis dan berani menuntut perubahan. Jadi kesimpulannya sebenarnya sangat jelas. Indonesia punya semua modal material untuk sukses. Sumber daya ada, manusia ada. Satu-satunya hal yang masih jadi tanda tanya besar adalah kemauan kita bersama. Apakah kita sebagai bangsa punya kemauan politik dan sosial untuk mengubah keadaan ini? Karena itu, saya mau tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan yang mungkin lebih menusuk. Pertanyaan pamungkasnya bukan lagi apakah Indonesia bisa. Pertanyaan yang sebenarnya adalah siapa yang paling dapat untung kalau kondisi Indonesia tetap seperti ini terus? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.